sorry, ada telepon masuk nih. Aduh. Nanti jawab dulu. Aduh, telepon lagi. Sebentar, angkat sebentar ya. Janda tuh, jangan tuh. Ya Bang ya. Telepon janda tuh Bang kayaknya tuh. Jadi, janda ya. Baru kirim pesan aja. Kirim pesan aja. Shalom alaikum Hamasyiah. Salam sejahtera berlama-lama. Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus balik lagi di ngobrol. Iya. Salam sahabat Petra. Salam Kang Ode, Kang Alpa. Kita jumpa lagi, ketemu lagi. Shalom Bang, shalom. Di obrolan santai, serius dan gokil. Iya. Wajib itu. Ini ngobrol toh. Ngobrol. Aduh Bang, ini ada isu yang ini Bang. Kemarin saya dengar kabar nih, katanya Kang Ode lagi ngejar-ngejar janda Bang. Aduh, gimana nih Bang? Waduh, kacau. Jangan terlalu biar dong. Nanti gimana ya kalau ketahuan. Makanya jangan jadi Bang Toib, jarang pulang sih. Kan nggak punya rumah, pulangnya mau kemana? Iya nih, mau ada Bang Heri nih. Ade, ya kan di Alkitab kan ada tuh di 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16 tuh. Nanti sambil dibacalah sama sobat Alpetra ya. Nih ya. Jadi kita tuh harus menghormati janda-janda. Itu gimana Bang? Maksudnya Bang, harus hormat Bang. Gimana Bang? Menghormati. Begitu. Hormat janda. Kalau di sini ada yang namanya sop janda. Sop janda itu sop Jawa Sunda. Oh, gitu maksudnya. Iya. Janda itu enak. Apalagi kalau dikasih sambal sedikit. Wih, mantap. Sop janda. Jadi Jawa ada Sunda ya. Iya. Gitu. Atau ngomong-ngomong janda nih, kita kayaknya nggak enak ya, risih ya ngomongnya janda. Sekarang kan kata-kata itu dirubah jadi single parent, ya nggak? Betul nggak? Oh iya, betul single parent ya. Atau apalagi selain janda ya? Single packer. Single packer. Terus apalagi ya, wanita apa ya, wanita pokoknya itu, tapi jangan janda deh. Pokoknya ngomong-ngomong soal janda nih, katakan banyak loh sekarang janda banyak. Iya, kenapa ya yang salah laki-laki apa wanitanya ya? Bingung juga tuh. Itu satu apa ya? Janda lewat. Ada janda lewat. Maaf ya, situ maaf. Lalu yang lewat bilang, para duda ngapain? Iya juga ya Bang, kenapa di Alkitab tuh cuma disebutinnya tentang janda? Kok duda kayaknya nggak ada ya Bang? Apa ada juga di Alkitab? Iya. Kenapa di Alkitab disebut janda-janda, diperhatikan baik di perjanjian lama, di perjanjian baru. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Iya. Kenapa sebab atau latar belakangnya ya. Kalau yang sekarang ini kan kita lihat karena dulu pernah ada Perang Dunia Pertama ya, Perang Dunia Kedua, dan pasukan laki-laki lebih banyak ada di medan perang, sehingga nggak ada perang.
Jadi iya. dia lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya, seperti itu ya. Iya. Oh Nah, iya kalau iya. di perjanjian baru memang latar belakang kitab atau surat ya dikhususkan di sana dari segi kapasitas memang janda lebih sering disebut, begitu juga perhatiannya lebih sering kepada janda atas dasar laki-laki masih bisa bekerja atau produktivitasnya lebih tinggi untuk bekerja dan mendapatkan uang ya dibandingkan dengan ibu-ibu atau perempuan yang sudah ditinggal laki-laki. Tapi di era itu juga mungkin karena faktor tentara perang atau pemerintah penguasa setempat lebih memakai laki-laki untuk mempertahankan keamanan dan juga pertahanan negaranya ya dibandingkan perempuan seperti itu. Jadi ketika sudah mati tidak ada lagi, atau juga faktor meninggalkan dan kawin-mawin lagi ya, seperti tradisi atau kebiasaan dulu di perjanjian lama ya, atau juga penguasa Romawi terbiasa dengan kawin-mawin seperti itu. Nah, kenapa Paulus lebih dan rasul-rasul lainnya juga menganggap perlu janda diperhatikan ya, termasuk juga Tuhan Yesus selalu menjadikan janda sebagai contoh pengajarannya, khususnya persembahan ya. Perhatikan janda itu, dia memberi dari apa yang dia miliki ya, semuanya diberikan seperti itu. Iya. Jadi kenapa di perjanjian lama dan khususnya di perjanjian baru kata janda sering muncul ya, karena dianggap sebelah mata, dianggap faktor situasi atau story ya, karena mungkin orang, karena mungkin kawin-mawin ya, laki-laki merasa tidak cukup ya, dan juga dipandang sebelah mata ya. Faktor penafsiran itu juga sudah muncul di era bapak-bapak patriark atau tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama yang kita baca bersama ya. Di sana mereka justru berpoligami atau menikah lebih dari satu, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan pernikahan lebih dari satu ya, dan Tuhan tidak menetapkan demikian. Nah, kembali ke masalah janda yang ada di Timotius pasal 5 tadi ya. Kenapa penting? Karena di jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius, anak rohani dari Paulus, mungkin lebih dominan atau lebih banyak janda di sana. Tadi saya menyebut bisa faktor perang, tadi saya menyebut bisa pemandangan yang dianggap sebelah mata oleh pihak laki-laki. Tapi menerangkan tentang pentingnya kesetaraan ya, antara laki-laki dan perempuan, atau juga pernikahan yang kudus dan tidak diperbolehkan perceraian. Tetapi kalau memang ada kematian, entah itu dari suami atau entah itu ada laki-laki ya, khususnya janda, karena pertimbangan perekonomian atau juga pendapatan yang tidak semestinya ya, karena laki-laki lebih produktif untuk bekerja dan wanita mungkin tidak seperti yang sekarang ya. Kalau di era sekarang kan
baik laki-laki dan wanita produktif nih dari Iya, Bang. segi Betul. pencapaian ekonomi. Ya, wanita aja sudah ada jadi security, wanita aja sudah ada supir, wanita Betul. saja sudah menjadi betul. iya Betul. apa pekerja keras, ya, Parah. kuli atau pemecah batu Hah? di manapun yang ada di Indonesia, lalu pencari pekerja kasar dan lain sebagainya untuk wanita, ya. Nah, dalam konteks itu juga sebenarnya sudah ada, ya, tapi mungkin tidak seperti di era modern sekarang. Nah, merasa perlu Paulus mengingatkan untuk diperhatikan, ya, dikhususkan. Berarti ini Bang, sorry Bang. Mungkin ini konteksnya itu janda yang memang waktu itu, jadi yang dimaksudkan janda itu orang wanita yang memang ditinggalkan suaminya, tapi bukan ditinggalkan untuk kawin lagi, tapi ditinggalkan karena sesuatu hal memang untuk kepentingan negara, kata Bang tadi bilang. Berarti kan itu statusnya janda malah terhormat itu ya, Ya. Jadi Ya, karena dinilai setara, ya. Berarti kasusnya bukan karena janda yang ditinggal suaminya kawin lagi, itu lain berarti ya. Iya, betul. Tapi ada kasus juga yang kita tidak bisa tutup sebelah mata, yakni mereka yang sudah ditinggal oleh suaminya atau bapaknya dari anak yang sudah ada. Lalu janda ini percaya kepada Kristus, begitu ya, atau janda ini percaya kepada kabar pemberitaan tentang Yesus yang disampaikan oleh Timotius. Tapi ada juga yang sudah di dalam Yesus lalu terpisah karena maut. Dalam konteks di 1 Timotius 5 ayat 3 itu, Kang Ode, ya. Nah, Paulus memang tidak menganjurkan untuk menikah lagi, ya. Iya, betul. Tapi kalau di surat Korintus, Iya. ya, memang penekanan supaya menikah lagi, ya, bagi mereka yang mungkin ditinggalkan, Oh iya. termasuk betul. ditinggalkan mati atau ditinggalkan karena masalah yang tidak paham terhadap penyetaraan itu, ya, antara laki-laki dan perempuan, sehingga selalu dijadikan objek hinaan, objek kekerasan, termasuk juga objek seks semata, gitu ya. Iya, betul. Jadikan sebagai objek semata. Iya. Begitu kan? Oh iya. Wah, ini nambah. Wah, ilmu lagi nih sekarang soal janda. Wah, ilmu juga ternyata. Jadi kan memang sebetulnya nggak sembarangan juga ya. Terus kalau nggak salah itu katanya kalau janda itu sebetulnya boleh dikawinin lagi nggak sih? Ya. Nah, ini nih. Janda Ya, itu ini kan menarik ini, ya. Apakah dinikahkan kembali, nah, ya, iya. atau mungkin bisa nikah lagi nggak, ya, seperti itu. Nah, betul itu. Ya, tadi Ini ada menurut Alkitab ya. Iya. Jadi Iya. janda itu boleh nikah lagi atau bukan nikah lagi ya, maksudnya dinikahin. Nah, kalau nikah lagi pasti kemungkinan boleh, tapi kalau seorang janda dinikahin, Ya kalau Iya. itu ya, menurut Paulus juga tuh ke jemaat Korintus ya, dianjurkan oleh Paulus supaya janda-janda itu mereka tinggal dalam keadaan seperti Paulus. Maksudnya dalam keadaan ya memang kalau dia janda ya sudah janda aja. Tapi kalau memang dia harus menikah lagi itu juga ada syaratnya. Makanya di 1 Timotius 5 itu kan dijelasin tuh yang termasuk janda itu umurnya 60 tahun misalnya ya. Terus kalau yang masih muda di situ tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda karena mereka akan passionnya bangkit dan menggoda
Coba itu makanya Passion ya. iya. Apa itu? Nggak ngerti. Apa itu nggak ngerti? Ya kalau di 1 Timotius 5 itu ya, tolaklah pendaftaran janda-janda lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan ingin memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebentar. Ini ada sesuatu yang agak rumit karena nih. Ini omongan keren, omongan high. Jadi Kang Ode agak-agak tidak mengerti nih. Katanya tadi barusan ada tertulis tolaklah pendaftaran. Itu ngomong-ngomong pendaftaran apa, Bos? Emang mau ikut ujian apa? Pendaftaran, tolaklah pendaftaran. Nah, itu maksudnya apa itu? Tolong. Ya, tadi yang sudah diuraikan Kang Alfa, ada kelompok usia janda di era di mana Timotius ya, anak rohani Paulus menggembalakan jemaat di Efesus. Kelompok janda itu ada yang tua, ada yang muda ya. Sehingga merasa perlu buat Paulus di ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, kan kelompok usia muda sudah ditinggalkan laki-lakinya ya, atau suami, entah itu mati atau lari, entah itu tidak bertanggung jawab ya, karena faktor tadi mungkin dipandang sebelah mata dan lain sebagainya ya. Karena di era itu atau mungkin sekarang juga kita ketahui usia muda perempuan, apalagi yang sudah menikah dan ditinggalkan suami ya, atau yang disebut dengan janda, selalu menjadi kejaran laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sejauh dia bertanggung jawab mungkin nggak apa-apa ya, karena di sini dikatakan supaya dinafkahi ya, lalu supaya tetap bertahan untuk beriman, karena seorang suami sebagai kepala rumah tangga ya harus mengcover istri, anak ya. Nah, dalam posisi ditinggalkan suami, baik itu mati maupun mengabaikannya, Paulus menganjurkan ya silakan aja kalau memang ingin menikahinya ya, seperti itu di ayat-ayat selanjutnya. Tetapi tetap setia dia di ayat 12, lalu di ayat 13 ya, supaya tidak pada waktu yang mungkin dia tidak puas ya, karena seharusnya dia tahu kalau dia menikahi janda ya, seperti itu keadaannya seperti apa, apalagi dengan anak sambung atau sudah punya anak ya. Lalu tetap diperhatikan persekutuan imannya, hubungannya dengan Tuhan ya, dan juga bertanggung jawab terhadap nafkahnya atau ekonominya. Nah, itu Kang Ode. Ya. Berat nih omongan. Aduh, berat. Kang Ode ngopi dulu ya. Oh, enak banget kopinya tuh, sampai ada tumblernya. Wah, ya. Kopi dulu, Bos. Berat, Bos. Nah, mungkin ini yang bisa jadi tambahan juga ya, tadi sama Bang Heri kan udah dijelasin juga ya. Ya, silakan. Jadi, di dalam 1 Timotius 5 itu ayat 14 terutama ya, memang Timotius menganjurkan supaya janda-janda yang muda ya itu kawin lagi. Kenapa? Karena di ayat yang sebelumnya tadi, daripada dia memiliki gairah yang tidak baik dan jadi kacau ya, karena banyak juga disebutkan di sini beberapa janda itu telah tersesat karena tergoda oleh iblis gitu ya, karena disebut ya, khususnya di ayat 15. Konteks atau situasi di Efesus tidak sedikit janda yang terbuai, terpengaruh dengan iblis. Iblis itu kan bisa juga orang yang di luar komunitas iman Kristen
mengimbau atau mengajari ya hal yang gaya hidup dan juga pertimbangan-pertimbangan yang keliru ya. Janganlah percaya tuh omongan si Timotius. Iya. Janganlah percaya tuh kata penatua di Efesus itu supaya mau mengikuti atau setia ya. Ini tinggal pilih nih, banyak kok orang di luar Kristus juga bisa menjadi menjadi jawaban untuk bisa diterima oleh keluarga. Anak-anaknya kan mungkin udah besar-besar ya, tapi kalau janda muda anaknya masih kecil-kecil atau mungkin tidak sama sekali ya. Nah, tapi ada hal yang dimana mereka diperdaya oleh iblis yang tadi disebutkan oleh Kang Alfa di sana. Oh iya. Begitu Kang Ode. Ya, kitab sih, bukan kata saya. Jadi untuk para wanita jangan mau jadi janda ya. Hati loh, untuk kaum wanita nih, hati-hati. Jangan mau jadi janda. Halo, selamat Almendra. Nih, karena di acara ngobrol, jadi kita sambil bercanda ya. Tapi pada intinya bahwa kita di ngobrol ini mau menyampaikan seperti yang diajarkan Timotius ya, peringatkanlah hal-hal yang baik ya, supaya juga kehidupan janda-janda itu tidak bercela gitu. Kalau saya pernah baca ya itu di kitab Lukas ya, kalau tidak salah tuh Lukas itu ada kisah tentang Hana. Mungkin masih Lukas 1 atau 2 ya, kan Lukas ya, 2. Lukas 2 ya Bang. Iya. Itu kan Hana itu kan seorang janda juga ya. Tetapi dia tuh baru nikah 7 tahun loh Kang Ode. Tapi dia langsung jadi janda, coba. Umurnya berapa itu? Nah, nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu umurnya. Tapi waktu jadi janda itu umurnya sekitar berapa? Sudah lansia itu. Udah lansia ya Bang. Udah 80 tahunan mungkin ya. Nah, tahu lah, nanti baru tahun nikahnya umur 57 dong. Ya pokoknya di dalam kisah itu kita yang ngelihatnya ya, nanti bisa dibaca di Lukas 2 ayat berapa gitu. Ada nggak ditampilin nih, nggak ditampilin nih. Nanti tukang edit aja. Biasanya ini ditampilin dong. Ini nih ada apa nih, tak bacain. Iya. Ya, jadi dia itu malah hidupnya berpuasa, berdoa ya, tinggal di bait Allah gitu. Mungkin kalau sekarang tinggal di dalam gereja ya, dia menjauhkan diri dari hal-hal yang bercela di hadapan Tuhan gitu. Jadi sebaiknya memang seperti itu sih. Tapi ya rata-rata saya lihat kalau janda-janda Kristen jarang yang dia mau menikah lagi, itu sangat jarang ya ada gitu. Iya. Apalagi yang sudah lanjut usia ya. Tapi kalau yang tadi disebut muda ya, atau janda-janda muda atau mungkin dalam yang masih di bawah lansia lah ya, masih ada keinginan ya, keinginan menikah itu kan bisa juga selain dilindungi, dikasih sayangi ya, tapi juga ada juga faktor biologis, sekalipun itu bukan tujuan pernikahan ya, dalam konteks janda tentu itu. Tapi perlu ada yang mengcover, memperhatikan anak sambungnya ya, atau juga anak dari pernikahan yang barunya ya. Nah, jadi dalam konteks kekristenan mendapat perhatian kembali identitas atau status janda di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus ya, karena dulu mungkin dianggap sebelah mata ya, atau tidak dipersoalkan ya, atau tidak diperhatikan. Nah, tapi di era gereja awal atau mula-mula gereja purba ya, seperti yang ditulis oleh Paulus tadi, menekankan
perhatikanlah, begitu ya, perhatikan baik kelompok muda, kelompok tua, ya, atau yang sudah lanjut, yang sudah punya anak, belum, ya, bahkan dianjurkan untuk menikah lagi, sekalipun itu bukan anjuran yang utama mungkin dari Paulus, ya. Di sana Paulus menyebutnya supaya imannya yang kepada Kristus tidak terabaikan, ya. Saya kira begitu ya. Iya. Nah, Bang, pertanyaan lagi nih, Kang Alfa nih ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan Bang Heri bilang gini nih ya, jadi janda itu harus diperhatikan ya, ada diperhatikan, kelompok-kelompoknya diperhatikan. Nah, yang memperhatikannya ini loh masalahnya, misalkan nih, misalkan contoh ini, Bang, contoh nih, Bang. Sebelah rumah Bang Heri ini ada janda muda nih. Banyak. Kan harus diperhatikan. Oh, Bang Heri nih ceritanya, wah diperhatikan. Bukan gitu ya. Perhatikan. Dikasih anggaplah si Neng ya. Neng, ini buat beli jajan nih anaknya 100.000. Maksudnya Bang Heri kan apa ya, baik nih maksudnya baik, kasih telur, kasih gula, nggak taunya diam-diam ada yang memperhatikan di belakang nih Bang Heri nih. Gile, Bang Heri memperhatikan janda, itu kan masalahnya, jadi masalah Bang. Sedangkan praktis banget ya, dan juga terkait dengan zaman sekarang ya, ada yang menjadi pusat perhatian janda, apalagi kalau janda muda kan, seperti itu. Ya. Di gereja sudah ada khusus kebaktian janda atau persekutuan janda atau komunitas yang dimana gereja punya program khusus untuk janda-janda, selain tadi untuk lansia ya, dan juga kebutuhan khusus. Sudah banyak lah. Nah, ini dalam konteks janda-janda pembicaraan kita seperti itu. Nah, seperti di surat Timotius yang tadi kita baca di ayat 3 dan 1 perikop itu, Paulus mengimbau ya kalau gereja tidak terbeban atau tidak mau membebani, ya mungkin dari pihak keluarga. Janda kan punya keluarga tuh. Itu ayat 16 itu, ayat 16 itu. Dari keluarga suami yang meninggal, ya. Atau keluarga dari pihak istri, dia tahu dia sudah janda, atau mungkin dari pihak komunitas sahabat, teman, kolega, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau jemaat merasa ingin membantu atau ada belas kasihan dan tidak terbebani, silakan bahkan buat program untuk janda. Nah, tadi yang dikatakan Pak Ode, karena dia janda muda, ya lebih baik namanya menikah lagi lah, kan begitu ya. Kalau janda tua, ya mungkin dia tidak ingin menikah lagi karena faktor usia, sekalipun dalam konteks sekarang ada juga yang ingin menikah lagi, yang sepadan lah, gitu ya. Karena ada yang sepadan kan, kan ada duda keren kan yang tapi usianya sudah lanjut, ya mungkin itu yang cocok. Karena dari pihak laki-laki sebagai duda statusnya, atau dari pihak perempuan sebagai janda, ingin kembali menikmati masa tua dengan kebersamaan, sekalipun sudah pernah menikah lalu ditinggal oleh pasangannya masing-masing. Ya satuin aja. Siapa yang menyatukan? Tuhan Yesus lewat peneguhan pernikahan. Sekalipun maut yang memisahkan ya, seperti itu. Matius 19 ayat 6 nah, dalam janda muda ya, kalau saya sebagai pemimpin gereja nih, sahabat Alpetra dan teman-teman, ya saya anjurkan dia supaya bekerja. Lalu yang kedua, buka hati untuk orang yang mencoba melakukan PDKT, ya. Tapi buka hatilah untuk yang sepadan. Ya, syukur-syukur kalau berondong mau, ya. Oh, syukur-syukur kan belum tentu juga berondong mau ya. Wah, ini janda. Tapi buka juga untuk yang duda. Iya, buka hati. Ini buat yang muda ya, tapi ada juga yang janda tua yang masih mau juga menikah, tapi bukan karena faktor biologis, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi keharmonisan. Ya,
atau kebersamaan, apalagi dalam konteks kekristenan seperti yang dikatakan Paulus ya, supaya imannya bersama-sama bertumbuh, kan begitu ya kalau kita baca ayat-ayat dari berarti gini, kalau misalkan ada janda-janda muda seperti itu, kita nih sebagai tetangganya lebih baik kita memperhatikannya bukan secara langsung ya, tapi kita memperhatikan lewat komunitas ya, biar lebih lebih apa, nggak menimbulkan kata-kata omongan-omongan yang nggak beres gitu ya. Betul, saya lebih senang janda itu atau duda itu, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi khusus duda, aplikasi khusus janda ya. Kalau yang di lingkungan Kristen, saya baru menemukan itu di komunitas gereja saja, ya, komunitas gereja ada persekutuan janda, ya, dan biasanya yang menangani ibu pendeta atau istri gembala. Ini nih ya, ada pertanyaan untuk Kang Ode ya, kalau misalnya ada janda yang tertarik dengan Kak Ode ya, karena melihat tentang karakternya ya, atau mungkin tidak melihat pekerjaan, atau tidak melihat latar belakang, atau tidak melihat lainnya, tapi melihat dari berbagai karakter sesuai dengan status janda ini ya, seperti itu. Nah, dari Kang Ode bagaimana? Apakah bisa terima atau tidak? Sementara impian atau keinginan Kang Ode tidak mau dengan yang sudah menikah, apalagi punya anak. Nah, Kang Ode responnya gimana? Wah, berat ini. Berat ini. Wah, nanyanya jangan ke saya dong. Wah, sensitif nih. Contoh ya. Misalkan ya. Kalau buat Kang Ode sih gini ya, misalkan ada yang tertarik segala macam gitu. Misalkan Kang Ode masih bujangan ceritanya ya. Misalkan ya. Kan Kang Ode lagi masih bujangan. Ya, Kang Ode kan tadi Bang Heri bilang kita kan harus cari yang setara. Ya, sepadan. Jadi nanti Kang Ode melihat dulu, menyesuaikan dulu, kira-kira sepadan nggak, cocok nggak. Seandainya itu kan ceritanya Kang Ode dapat bonus toh, beli satu dapat dua misalkan. di situ Kang Ode harus mempersiapkan diri, mental dulu yang utama nih, mental. Buset. Mempersiapkan itu berarti Kang Ode bergumul kan, berdoa kan? Iya. Ya, harus bergumul dulu, dilihat dulu, wah ini dapat bonus nih, bisa nggak nih dapat bonus nih. Terus yang jelas Kang Ode harus pendekatan karakter dulu, kata Bang Heri tadi, pendekatan karakter, pendekatan pribadi, pendekatan segala macam, tantangan, yang utama tantangan itu loh. Jadi betul, setuju saya. Jadi kita kan nggak menikah dengan satu orang, tapi di belakangnya itu ada backingnya. Termasuk juga di belakang Kang Ode ada keluarga, ada teman, ada siapapun, kan harus diperhadapkan. Kok Kang Ode betul dengan si Anu yang sudah kan macam-macam kan nih ya. Ya itu banyak pergumulan kalau begitu. Untuk Kang Ode banyak pergumulan, soalnya nggak gampang ya menerima seorang janda, itu nggak gampang. Apalagi untuk budaya Timur, kita kan ada di Timur ya, yang namanya tembok aja katanya bisa bertelinga. Tembok aja bisa berbunyi katanya kan. Itu mentalnya harus kuat. Itu saya. Walaupun ada banyak kasus yang bisa menerima dan terbuka ya, seperti itu. Dia sudah merespon sama-sama seiman atau di dalam Yesus, sama-sama hamba Tuhan, memiliki panggilan yang sama. Jadi pengertian sepadan dia sesuaikan dengan dirinya siapa. Oh, rupanya sama-sama hamba Tuhan. Oh, rupanya sama-sama seiman, panggilannya sama, seperti itu. Tapi tentu itu yang paling penting, sepadan itu ya, seiman gitu. Tapi bisa juga sepadan itu seusia atau 5 tahun di bawah kita, atau 1 tahun atau 2 tahun di atas kita. Itu pengertian sepadan yang dimasukkan Paulus dalam pernikahan sepadan ya. Seiman sudah pasti seperti itu. Nah, tapi memang ada kasus khusus yang
dia belum pernah menikah tapi dia menerima janda yang Kang Ode sebutkan bonus plus plus plus. Ya mantap sekali, wow penjelasannya panjang lebar Kang. Jadi juga yang jadi titik kita dalam obrolan ini adalah kalau dilihat dari Yakobus 1 ayat 27 ya, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka ya. Tapi ada ayat yang sesudah itu, ada kalimat di ayat itu, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya tadi kalau Kang Ode gitu memperhatikan janda ya, belum jelasin sama Bang Heri secara tuntas tadi. Komunitas jangan secara pribadi itu mau tidak mau godaannya sangat berat sekali kalau pribadi ya, baper itu udah pasti nggak boleh. Jadi ada komunitasnya gitu, karena kalau Kang Ode walaupun niatnya baik, Bang Heri niatnya baik, tapi jadi beda nanti penerimaannya gitu. Iya setuju. Daging lemah, roh penurut pisang lah. Bahaya. Itu dia. Iya katanya bahaya. Makanya dihindari gitu. Jadi kadang kita bercanda nih di komunitas gitu, secara umum. Wah ada janda tuh lewat tuh, oh cantik tuh janda, jadi buah bibir. Nah kan sebaiknya hal yang kayak gitu dihindari lah. Iya, gitu. Iya. Apalagi Seru nih. iya, apalagi istri kita tahu nih, Kang Ode bawa penumpang janda cantik, seksi, kaya lagi. Wah, udah pasti itu menimbulkan kecemburuan. Makanya diusahakan dihindari lah ya. Dan firman Tuhan juga jelas ini di sini menjelaskan dengan baik itu. Jadi buat para janda-janda yang lagi nonton, jangan merasa ini didiskreditkan ya, enggak. Ya betul. Sebetulnya janda itu apa ya? Gimana? Sebetulnya bukan kita meremehkan gitu. Sebetulnya kalian itu punya power gitu loh. Ya enggak? Betul. Sama artinya di pandangan Tuhan ya. Baik janda, duda, atau menikah, tidak menikah, semua punya panggilan sama-sama. Panggilan untuk menikah, panggilan tidak menikah, panggilan yang dimana dia single parent ya, atau duda pun single parent ya, semua dipandang sama. Ya. Tapi statusnya itu jangan sampai menimbulkan siap batu sandungan, nah begitu ya, seperti itu. Kalau misalnya memang jadi janda, berstatus janda atau duda ya, itu karena maut yang memisahkan, itu tidak terlalu jadi masalah ya. Tetapi kalau bukan karena maut yang memisahkan, itu yang jadi masalah. Supaya tidak kena masalah, nonton seri Gina Pranika di Alpetra Ministry. Iya betul tuh. Ada ininya ya, ada penelitian yang Dr. Yan Antoni sedang membahas seri pranikah. Wah itu sangat penting sekali buat kita orang Kristen yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Bisa nggak dijelaskan pra pernikahan berarti waktu sebelum dating, lalu fiance atau pertunangan, atau terakhirnya merit. Nah, merit itu selamanya ya. Sampai maut memisahkan. Betul. Tuhan tidak pernah menetapkan atau mendesain pernikahan itu bercerai. Tidak pernah Tuhan menetapkan, merancangkan pernikahan itu sampai bercerai. Manusialah yang membuat hancur lebur keluarga atau ikatan itu, dan dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan di hari di mana dunia berakhir. Betul ya? Ya, betul. Mantap. Makin jelas, makin banyak ilmu. Alpetra memang jos. Oke.
Ini Nggak. berhubung waktu ya, karena Iya. Oh, waduh, bentar lagi ini nih. ya. Bentar lagi harus kerja nih. Aduh. Iya, nggak terasa ya. Silakan Kang Ode closing. Wah, langsung closing nih. Aduh, maaf ya, sahabat Alpetra, maaf nih. Waktunya nggak panjang nih, soalnya Kang Ode juga harus kerja ini. Biasalah kuli gitu kan. Oke, di sini Kang Ode banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang janda. Jadi closing statement dari Kang Ode atau kata-kata atau apalah. Jadi gini, buat para janda, Anda itu berharga. Anda itu jangan menganggap aduh aku janda gimana gitu. Terus yang berstatus janda juga jangan jadi liar. Terus kalau orang yang di luar janda itu mau memperhatikan, masuklah lewat komunitas. Terus untuk janda yang ingin diperhatikan, ikut komunitas juga. Jadi sebetulnya kita itu ada komunitas yang khusus memperhatikan para janda, dan para janda nggak usah minder. Ada yang memperhatikan, maka dari itu ikut dalam gereja lokal biar sama-sama bertumbuh, sama-sama diperhatikan. Hidup para janda. Amin. Luar biasa. Ya, gitu aja dari Kang Ode. Silakan. Ya, baik sahabat Alpetra dimanapun, melalui tema ini tentang janda yang begitu berharga, bernilai, ya, ibarat permata, sekalipun permata itu dibuang atau terjatuh di tempat yang tidak bernilai, tapi bagi Tuhan sangat bernilai, sangat berharga. Apapun statusnya, termasuk duda, janda, atau single parent, di mata manusia, di mata dunia mungkin dianggap sebelah mata atau manusia yang rusak, yang tidak berarti, tetapi di mata Tuhan, karena kita sudah bertobat, luar biasa rencana Tuhan. Tidak dibiarkan tergeletak, bahkan jatuh. Termasuk sahabat Alpetra yang mungkin statusnya janda, perhatian Tuhan sampai Maranatha. Salam, mantap. Sebagai sahabat Alpetra, sampai sini dulu. Salam Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye-bye. Halo, selamat Alpetra.